Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan diseminasi magang untuk tahun ajaran genap 2020-2021. Nah, untuk yang di room yang kedua ini, ya kita ada banyak peserta magangnya. Begitu nanti untuk yang sesi pertama, ya ujiannya langsung dipimpin oleh dosen pembimbingnya. Jadi saya akan menyerahkan kepada dosen pembimbing untuk menjadi moderator ya dari diseminasi magang ini. Sebelumnya saya mau jelaskan dahulu peraturannya. Jadi untuk durasi diseminasi magangnya itu totalnya adalah 30 menit per anak begitu. Dan ini karena kita agak molor ya mulainya. Jadi sepertinya memang nanti waktunya tinggal kita atur saja begitu. Nah, untuk durasi presentasi ya sudah termasuk dengan pemutaran vlog ya, dan nanti yang memutarkan vlognya adalah mahasiswanya sendiri. Jadi durasi presentasi untuk mahasiswa itu 10 menit sudah termasuk dengan pemutaran vlog. Berarti kalau vlognya terlalu panjang di skip saja ya. Maksudnya tidak perlu diputarkan semua. Untuk diskusinya atau untuk tanya jawab, baik itu tanya jawabnya itu oleh dosen pembimbing atau mungkin dosen penguji, ya itu durasinya adalah 15 menit. Apabila ada waktu cukup, masih tersisa waktu, boleh memberikan kesempatan kepada peserta atau tamu undangan untuk ikut bertanya, begitu. Ya, demikian aturan untuk diseminasi magang kita. Saya serahkan kepada Pak Irvin ya sebagai dosen pembimbing untuk Mas Raihan dan Mbak Yasmin. Monggo silakan Pak. Ya, langsung aja, Mas. Siapa? Raihan ya? Sudah disiapkan, Mas? Sudah. Oke, biar nggak berlama-lama, silahkan saja. Punya waktu tadi 15 menit untuk apa? Video dulu ya. 10 menit ya jadinya. 10 menit ini waktunya kayaknya nggak cukup. Oke, ya. Sisanya 15 menit nanti untuk tanya jawabnya ya. Oke, silahkan Mas Rehan. Ya, saya share screen dulu, Pak. Oke. Sudah masuk ya? Sampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rafiq Adityo dari Informatika 18. Ingin mempresentasikan tentang diseminasi magang pada tahun 2021 ini. Oke, sebelum saya mulai, saya akan membahas tentang roadmap dulu di presentasi ini, apa saja yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu Kiskas. Lalu yang kedua, lingkungan kerja di Kiskas. Lalu yang ketiga ada aktivitas selama saya magang di Kiskas. Yang keempat ada refleksi diri, dan yang terakhir menampilkan poster dan vlog yang telah saya buat. Oke, masuk ke yang bagian pertama, yaitu tentang perusahaan Kiskas. Jadi Kiskas adalah sebuah perusahaan teknologi yang model bisnisnya itu B2B atau kependekan dari business to business. Nah, mungkin di sini beberapa teman-teman belum ngerti ya B2B itu gimana. Bedanya sama perusahaan pada umumnya, misal Tokopedia, Gojek, dan lain-lain itu bagaimana kan? Jadi B2B itu target bisnisnya itu lebih ke bisnis lain. Jadi nggak langsung ke end user atau nggak langsung ke masyarakat, bisa dibilang gitu. Jadi mungkin nggak begitu dikenal di masyarakat biasanya. Nah, pada awalnya Kiskas itu dikembangkan sebagai fitur tambahan pada produk Videx. Jadi Videx adalah sebuah platform sistem pembelajaran digital. Tapi proyek Videx ini akhirnya dihentikan pada tahun 2013. Nah, tapi fitur diskusi atau chatnya itu dianggap menarik oleh pengguna, sehingga akhirnya dikembangkan sebagai sebuah aplikasi sendiri, dan akhirnya sekarang menjadi sebuah startup tersendiri. Nah, produk awal dari Kiskas itu ada dua. Yang pertama ada multi-channel chat. Nah, multi-channel chat itu apa? Jadi, multi-channel chat itu ibaratnya mudahnya seperti ini. Jadi, ada sebuah dashboard yang mengintegrasikan chat dari berbagai platform sosial media lain.
Nah, ini target penggunanya itu lebih ke misal penjual online. Nah, penjual online kan otomatis kalau dia berjualan nggak mungkin cuma lewat satu platform, pasti lihat berbagai platform. Dan otomatis chat yang masuk itu kan juga dari berbagai aplikasi ya. Kalau kita mau respon satu-satu harus pindah-pindah aplikasi, itu kan lumayan memakan waktu dan ribet bisa dibilang. Nah, dengan menggunakan multi channel chat, ini kita bisa hanya menggunakan satu dashboard yang sudah terintegrasi dengan berbagai platform chat gitu. Lalu yang kedua ada in-app chat SDK. Nah, ini in-app chat SDK adalah dari SDK sendiri, itu artinya software development kit, yang artinya engine untuk membuat sebuah fitur chat ya. Mungkin kalau ada yang udah pernah buat fitur chat buat di website atau di mobile itu kan lumayan ribet. Misal harus membuat WebSocket atau MQTT, terus monitoring servernya juga ibaratnya kan ribet karena kan real time, jadi harus dimonitor secara terus-menerus. Nah, dengan menggunakan in-app chat SDK ini, ibaratnya kita tinggal memakai library dari Qisqas. Jadi yang melakukan monitoring dan lain-lain itu dari tim Qisqas. Nah, seiring berjalannya waktu, produk Qisqas sekarang ada 6. Yang pertama ada tadi multi channel chat, in-app chat SDK, chatbot, CRM, WhatsApp Business API. Lalu yang terakhir Meet SDK. Nah, Meet SDK ini yang saya kembangkan selama magang di Qisqas dan akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, untuk lingkungan kerja di Qisqas sendiri sejak awal saya masuk itu sekitar bulan 26 Januari itu udah full online. Jadi komunikasi benar-benar hanya melalui Slack. Lalu yang ketiga ada manajemen task. Nah, untuk manajemen task itu di Qisqas, bukan di Qisqas, di tim saya, tim R&D, Research and Development, itu menggunakan Trello. Lalu yang keempat ada weekly sync up. Nah, setiap hari Jumat pukul 1:30 sampai selesai itu tim R&D ada melakukan weekly sync up. Itu membahas terkait progress task 1 minggu kemarin dan planning untuk task 1 minggu ke depan. Lalu yang terakhir ada manajemen proyek. Nah, ini untuk manajemen proyek di tim di Qisqas itu menggunakan Bitbucket untuk repositori internal, tapi untuk repositori publik yang atau bisa digunakan oleh klien itu menggunakan GitHub. Nah, sekarang saya akan masuk ke aktivitas magang. Mungkin sebelum membahas produk yang saya kerjakan, saya akan membahas proses onboarding dulu. Jadi onboarding di Qisqas itu dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu kan saya kan ditargetkan untuk masuk ke tim R&D dan mengerjakan produk Qisqas Meet SDK. Nah, otomatis selama 2 minggu itu saya dikenalkan kepada tech-stack-nya, lalu komunikasi tim juga. Dan selama 2 minggu itu saya lebih ke melakukan eksplorasi terkait Meet SDK. Jadi kan Meet SDK itu ibaratnya strukturnya itu udah sangat rumit dan kompleks dan butuh pemahaman lebih untuk bisa develop ibaratnya gitu. Nah, setelah saya selesai melakukan eksplorasi saat onboarding, saya diminta untuk membuat dashboard untuk klien. Jadi klien yang menggunakan produk Qisqas Meet SDK ini dapat melihat analytics untuk usage mereka selama menggunakan Qisqas Meet. Ini tampilan dashboardnya. Lalu yang kedua, saya juga diminta untuk membuat super admin. Nah, super admin ini udah jelas sih dari namanya untuk melakukan manajemen data klien ya, seperti pembuatan app ID. Jadi setiap user itu kan, setiap klien yang mau menggunakan Meet SDK itu kan pasti memiliki sebuah app ID. Nah, dibuatnya di super admin seperti itu. Di sini juga termasuk pengaktifan app ID, lalu ada fitur recording dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga saya juga melakukan pengembangan backend untuk Qisqas Meet SDK. Jadi backend Qisqas Meet SDK itu dari awal sebenarnya udah ada dan dalam bahasa PHP. Dan pada awal saya mengembangkan backend ini, saya juga masih melakukan development atau menambah endpoint baru itu melalui bahasa PHP. Namun pada akhirnya setelah berkembangnya produk ini dan semakin kompleks, dirasa PHP itu kurang support. Nah, salah satu alasannya itu karena PHP itu belum support konkurensi. Konkurensi adalah multi threading. Jadi mungkin kalau teman-teman udah pernah ngoding di JavaScript kayak fungsi await, async, nah itu di PHP itu nggak bisa. Nah, kenapa menggunakan Go? Padahal ada bahasa lain seperti JavaScript. Nah, ini kelebihan Go itu ada banyak lagi kelebihan Go. Yang pertama, sintaks dari Go itu mirip bahasa C. Nah, kalau kita lihat bahasa C itu kan sintaknya udah mirip sama bahasa mesin, jadi udah mendekati bahasa mesin.
Nah, Go ini mirip dengan C. Otomatis compile time-nya pun pasti lebih cepat. Seperti itu. Daripada bahasa mainstream lainnya seperti JavaScript atau Python mungkin. Lalu dari sisi error handling. Nah, dari Go ini yang menarik. Dan menurut saya malah awalnya membuat saya merasa ribet waktu ngoding itu error handlingnya. Error handlingnya itu benar-benar spesifik banget. Jadi setiap kali kita memanggil fungsi itu return-nya itu selalu ada selalu ada error. Nah, setiap kali kita memanggil fungsi otomatis kita harus ngecek dulu nih errornya ini nol atau enggak. Baru kita lanjut ke fungsi lain. Nah, tapi dampaknya ternyata lebih mudah untuk dilakukan debugging. Jauh lebih mudah sih kalau menurut saya. Nah, yang terakhir ini development Qiskasmith Web SDK. Ini mungkin saya akan menjelaskan dulu terkait Qiskasmith Web SDK itu gimana. Jadi, Qiskasmith itu berjalan di atas sebuah platform web RTC open source, jadi namanya Jitsi. Jadi, tim Qiskas itu nggak mengembangkan aplikasi ini dari nol, tapi menggunakan open source Jitsi tadi, tapi dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, untuk yang saya lakukan di produk ini itu lebih ke ini sih, penyesuaian tampilan, lalu ada watermark dan lain-lain, lalu lebih banyak lagi ke backend. Seperti yang udah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang masuk ke manfaat magang. Jadi manfaat magang, yang pertama itu saya mengenal banyak orang dari berbagai bidang. Jadi sebelumnya itu mungkin saya udah beberapa kali ibaratnya proyekan sama teman sekampus, sejurusan gitu kan, tapi kan mereka semua itu dari satu rumpun yang sama atau informatika, jadi masih satu rumpun. Nah, setelah masuk di Qiskas ini saya merasakan gimana membuat suatu produk itu dari perspektif banyak bidang, banyak bidang. Dan akhirnya itu menurut saya akan menghasilkan suatu produk yang maksimal. Karena tidak hanya dari satu perspektif saja. Lalu yang kedua, saya jadi mengerti best practice dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, ini best practice ini lebih ke seperti tadi, penggunaan bahasa Go, migrasi gitu. Lalu penggunaan desain pattern yang sesuai, misal backend harusnya desain pattern-nya MVC atau bagaimana. Nah, itu saya lebih dikenalkan setelah magang di Qiskas. Lalu yang ketiga, memahami bagaimana proses penjualan produk digital ini kepada klien. Jadi di Qiskas sendiri yang menarik buat saya itu, saya nggak cuma ngoding ibaratnya, tapi beberapa kali juga saya ikut meeting dengan klien yang ingin menggunakan produk Qiskasmith SDK. Nah, di meeting itu saya lebih ke membahas terkait teknisnya atau support aja sih, support terkait teknis dari Qiskasmith SDK. Nah, lalu masuk ke hambatan dan tantangan. Yang pertama, jelas banget ini karena saya juga ibaratnya masih junior ya, masih kurangnya ilmu dan pengalaman. Apalagi waktu saya masuk itu langsung dikenalkan sama web RTC gitu kan, pusing kan ibaratnya. Apalagi open source itu kan pasti udah kompleks banget code-nya, dari strukturnya juga. Nah, tapi seiring jalannya waktu, karena saya sering merasakan error gitu kan, akhirnya bisa memahami dan akhirnya sampai sekarang juga sudah lancar kalau melakukan develop. Lalu yang kedua, manajemen waktu. Nah, ini terkait manajemen waktu ini saya lebih kesusahan karena di kurikulum baru ini masih ada matkul. Ada 4 matkul kalau nggak salah. Jadi kadang sering tabrakan sama meeting lah, atau lagi ada deadline gitu. Tapi harus ada kuliah atau tugas, kuis biasanya, kuis yang deadline-nya itu mepet banget. Tapi bisa sih akhirnya. Lalu yang ketiga, komunikasi. Nah, ini pada awalnya komunikasi itu lebih ke balik lagi karena kurangnya ilmu dan pengalaman. Jadi saya kalau mau ngasih masukan ke misal ke suatu fitur itu kadang belum sesuai gitu. Karena mungkin ilmu dan pengalaman saya itu yang masih kurang. Dan juga mungkin waktu awal-awal sih itu sebenarnya terjadinya. Jadi belum begitu memahami Qiskasmith SDK, tapi udah berusaha memberikan kayak masukan, tapi akhirnya belum dikerjakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya bakal menampilkan poster dan video. Ini poster saya. Posternya, oke. Videonya. Videonya sebentar, Pak. Ini untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya sudah masuk, Pak. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rafid Adityo
Di sini saya akan membagikan pengalaman saya selama bekerja di Kiskas. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai perusahaan Kiskas itu sendiri. Kiskas adalah sebuah perusahaan teknologi dan merupakan partner resmi WhatsApp yang memiliki 6 produk utama, yaitu in-app chat SDK, CRM, WhatsApp Business API, chatbot, multi-channel, dan Meet SDK. Selama bekerja di Kiskas, saya masuk ke dalam tim R&D atau Research and Development. Dan tugas dari tim R&D adalah berusaha menciptakan sebuah produk baru yang sebelumnya sudah dilakukan riset secara bisnis dan pasar. Tugas saya di tim R&D adalah melakukan pengembangan terhadap produk Kiskas Meet SDK. Dan Kiskas Meet SDK sendiri baru resmi rilis setelah saya bekerja kurang lebih 2 bulan di Kiskas atau sekitar bulan April. Kiskas Meet SDK adalah sebuah aplikasi conference atau bisa dibilang sejenis dengan aplikasi Zoom dan Google Meet. Namun Kiskas Meet memiliki satu keunggulan, yaitu mampu di-embed atau dipasang di aplikasi kita sendiri. Sehingga untuk implementasinya sangatlah fleksibel dan bahkan tak terbatas hanya untuk membuat sistem conference, namun juga dapat digunakan untuk membuat sistem one-on-one call. Kiskas Meet SDK berdiri di atas sebuah platform web RTC open source, yaitu Jitsi. Jadi tim Kiskas Meet sendiri tidak membuat sistem ini dari nol, tapi hanya melakukan modifikasi dan pengembangan terhadap sistem Jitsi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada minggu awal saya bekerja, saya diberikan onboarding terkait tech stack apa saja yang saya gunakan, serta melakukan eksplorasi terkait sistem Kiskas Meet SDK. Selain itu, saya juga dikenalkan kepada aplikasi pendukung komunikasi antar tim seperti Slack, Trello, dan Bitbucket. Setelah selesai melakukan onboarding selama kurang lebih 2 minggu, saya diberikan tugas untuk membuat sistem dashboard untuk memberikan analytics terkait penggunaan Meet SDK oleh klien, beserta dashboard super admin untuk melakukan manajemen data klien. Setelah kedua dashboard tersebut launching ke production, saya melanjutkan untuk melakukan pengembangan terhadap Kiskas Meet, termasuk fixing berbagai bug. Pada awalnya, backend Kiskas Meet SDK menggunakan bahasa pemrograman PHP. Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan yang bertambah, akhirnya dilakukan migrasi dari bahasa PHP ke Go. Alasan dilakukannya migrasi ini adalah tidak supportnya PHP terhadap concurrency atau multithreading, dan juga karena performa dari Go yang dinilai jauh lebih cepat, karena memiliki struktur kode yang mirip dengan bahasa C++, yang sintaksnya juga sudah mendekati bahasa mesin, sehingga compile time-nya pun menjadi lebih cepat. Karena saya adalah seorang full stack developer, pekerjaan saya di sini tidak spesifik mengerjakan back-end atau front-end saja, tetapi saya juga mengerjakan keduanya, dan bahkan beberapa kali juga melakukan development dari sisi server, karena kebutuhan Kiskas Meet SDK sendiri juga banyak di bagian server. Demikian pengalaman saya selama bekerja sebagai full stack developer di Kiskas untuk jalur magang di Informatika UI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sepertinya ini langsung tanya jawab aja ya. Biar nggak kelamaan ya. Udah molor juga nih. Langsung aja Bu Ari ya. Ini ke Pak Andi dulu lah. Jadi mungkin ke Pak Andi dulu tadi sebagai yang resminya penguji. Sebelum saya floorkan ke yang lain. Monggo Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih. Selamat Mas Raihan sudah mempresentasikan hasil magangnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan tadi disebutkan sebentar, analis pertanyaan. Tadi disebutkan ada best practice ya, best practice di dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, mengerti best practice dalam mengerjakan sebuah proyek. Nah, tadi belum dieksplorasi secara lebih dalam, walaupun tadi sudah disebutkan tentang desain pattern ataupun menggunakan bahasa tertentu, tapi menurut saya belum jelas yang dimaksud dengan best practice di sini menurut Anda itu seperti apa? Best practice dalam hal programming, arsitektur perangkat lunaknya, atau best practice dalam keseluruhan proyeknya? Oke Pak, izin menjawab. Jadi best practice itu lebih ke ini sih Pak. Kan saya mengembangkan
ibaratnya langsung mengembangkan produk ya Pak. Best practice-nya lebih ke itu sih, cara kita ngoding aja, termasuk tadi penggunaan bahasa, apakah produk ini itu sesuai jika menggunakan bahasa ini, seperti itu sih Pak. Lebih ke situ ya. Oke, terus kemudian hasil dari analisis Anda terhadap best practice itu seperti apa? Apakah satu produk tertentu, kemudian produk tertentu itu punya ciri apa, terus kemudian harus dipilih bahasa yang seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang best practice, misalnya kalau saya apa tadi, misalnya dalam kasus data transaksional, best practice-nya saya menggunakan basis data misalnya yang NoSQL. Untuk data-data yang sifatnya tetap, saya menggunakan yang struktural database misalnya. Nah, ini best practice dalam situasi seperti apa, terus kemudian solusinya apa? Kalau saya sendiri sih lebih ke ini Pak. Kan yang saya kembangkan itu sebenarnya cuma Kiskas SDK ya. Mungkin best practice selain ya Kiskas SDK lebih ke ini sih Pak. Kan Kiskas SDK itu kan web RTC, jadi ibaratnya harus bisa real time ya Pak. Nah itu di situ kan harus bisa menentukan mana bahasa pemrograman yang support untuk melakukan real time tersebut. Nah pada akhirnya itu ditemukan untuk front end menggunakan React dan back-end-nya menggunakan Go. Mungkin dari saya sebatas itu aja sih Pak. Dan dari supervisor juga. Analisis yang Anda temukan ya, analisis yang Anda temukan ini kan sebelumnya tadi disampaikan menggunakan PHP ya. PHP terus kemudian di swap ke Go ya, benar ya, dari PHP ke Go ya. Berarti saya sebelumnya menggunakan PHP ya. Ketika menggunakan PHP itu memang benar tidak mengakomodir atau mengakomodasi keperluan atau performanya jadi menurun. Performa Go lebih baik daripada PHP. Memang dari sisi performa sendiri kan bisa dibilang kalau sama PHP, kalau bandingannya sama PHP itu lumayan jauh Pak. Kalau alasannya tadi udah saya jelaskan yang masalah tadi. Pertama sintaksnya udah ibaratnya mirip ke bahasa mesin, lalu dari PHP sendiri juga nggak ada fitur konkurensi seperti JavaScript dan Go. Jadi nggak bisa melakukan melakukan pemanggilan fungsi dalam satu waktu gitu Pak. Nah apalagi kebutuhan Kiskas ini kan tadi real time. Jadi PHP itu seiring berjalannya fitur itu nggak support Pak. Oke, berarti tadi ya, nanti mungkin bisa disampaikan yang dimaksud best practice ini seperti apa, karena best practice itu kan banyak sekali ya dalam situasi dan dalam level yang berbeda-beda. Misalnya best practice dalam programming, kemudian best practice dalam arsitektur, best practice dalam manajemen proyeknya sendiri, atau best practice dalam hal apa gitu. Nah ini kalau di sini kan disebutkan best practice dalam mengerjakan sebuah proyek. Menurut saya masih terlalu umum ya. Mungkin nanti di laporan tengahnya atau dimanapun nanti Anda menuliskan ini perlu disebutkan dengan lebih detail lagi. Baik Pak. Karena kalau kita bicara best practice itu kan praktik terbaik dalam hal apa, terus kemudian bagaimana praktiknya itu yang perlu dijelaskan. Kemudian yang kedua yang belum saya lihat dari magang Anda adalah kalau tadi memang sudah disebutkan beberapa, walaupun mungkin cuma beberapa bagian-bagian ya, misalnya untuk manajemen tasknya menggunakan Trello dan seterusnya. Kalau untuk metodologi pengembangan perangkat lunaknya ini menggunakan apa? Nah, kalau di tim R&D sendiri, kalau di tim R&D sendiri itu Pak, karena kan tujuannya itu kan bukan mengembangkan produk sih Pak, lebih ke riset produk dulu. Jadi nggak ada metodologi khusus yang digunakan untuk sekarang. Karena kan kadang bahkan riset itu nggak selalu hasil akhir itu produk itu dipakai gitu Pak. Nanti ganti produk lagi. Jadi dari tim R&D emang belum ada metodologi khusus sih Pak. Oh, berarti ini tidak masuk production ya, yang Anda kerjakan ini, bukan untuk tidak untuk selalu digunakan. Untuk sekarang sebenarnya udah launching Pak. Kalau yang ini Anda kerjakan.
Ya udah launching. Oke. Baik, paling itu saja dari saya, Pak Irving. Oke, masih ada waktu 1-2 menit lagi lah. Silahkan yang lain. Mungkin di sini ada siapa nih? Dosen yang lain. Pak Zen mungkin sebagai programmer juga ini. Monggo. Atau mahasiswa, teman-teman yang lain. Boleh loh. Pak Jarwo, sudut pandang ini, jaringan mungkin, kalau ada. Ya, aku tertarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raihan Rafid. Aku saya tertarik dengan proses migrasi dari PHP ke Go. Proyeksi konkurensi yang ditembak oleh Kiskas itu segede apa? Kita sama-sama tahu PHP dia punya kelemahan ya, kelemahan di sana, tidak multi trading, sehingga kemudian banyak perusahaan hari ini geser ke Go gitu. Sebagian lagi ada di Java gitu masih. Tapi kayaknya kalau saya lihat beberapa startup yang sempat berinteraksi gitu, dia gesernya ke Go. Aplikasi yang ditangani oleh Rehan itu bakalan proyeksinya penggunanya akan segede apa ya gitu. Dan Go sekarang katanya udah dipakai ya. Go sekarang startnya di posisi kayak apa? Apa namanya penggunanya? Nah, kalau Go sendiri di Kiskas itu sekarang kan di bagian backend-nya itu untuk ini Pak, fitur recording-nya Pak. Jadi kan di Kiskas itu ini baru launching sih fitur recording minggu kemarin. Jadi setiap klien itu bisa melakukan recording dengan menggunakan app ID yang sudah fitur recording-nya itu sudah aktif Pak. Jadi karena web RTC Pak, artinya real time. Jadi dibutuhkan suatu bahasa yang compile time-nya itu cepat sih Pak. Sebenarnya bukan di konkurensinya sih Pak. Kalau konkurensi kan sebenarnya ada bahasa lain juga bisa, tapi yang di highlight di tim kami itu lebih ke compile time-nya itu yang paling cepat buat melakukan fitur itu tuh Go gitu Pak. Oke, dari analisa sementara performanya kayak apa? Kan udah mulai dipakai. Sesuai ekspektasi nggak? Sesuai sih Pak. Terus tadi error handling juga lebih spesifik gitu Pak. Jadi untuk debugging ini kerasa banget, lebih mudah. Oke, terima kasih. Baik. Jadi ini ada lagi. saya menambahkan. Monggo, Error Andi. handlingnya lebih mudah itu seperti apa, Mas Rehan? Gimana Pak? Maaf Pak. Yang dimaksud dengan error handling yang di Go lebih mudah itu? Jadi error handling di Go itu benar-benar spesifik. Jadi setiap kali kita memanggil fungsi gitu Pak, atau mungkin fungsi dari library atau mana itu pasti ada return error. Nah, jadi setiap kali kayak kita memanggil fungsi, berarti kayak di Java gitu ya, IO error ya bilang seperti Java. Nah, kalau di bahasa PHP atau JavaScript itu kan nggak spesifik banget. Ya. Oke. Dari saya cukup. Oke. Waktunya udah tewas waktunya. Udah habis ya. Ya, saya akhiri saja. Mas Rehan, terima kasih atas presentasinya ya. Silakan ditutup Mas Rehan. Baik. Sekian dari untuk menutup. Belum saya lihat ke siapa satunya, Mbak Yasmin. Sekian dari saya. Terima kasih udah nyimak dan terima kasih juga atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf koneksi saya kok agak sedat. Selanjutnya Mbak Yasmin ya. Silakan dipersiapkan Mbak Yasmin. Sebentar. Kelihatan ya Pak? Kita share screen dulu.
Sudah kelihatan belum ya, Kak? Belum nampil Mbak Yasmin? Ini sudah. Saya mulai ya, Bu, Pak. Ya, silakan aja. Waktunya 10 menit untuk presentasi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Irving selaku pembimbing saya dan Pak Andik selaku penguji pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Ari pada hari ini. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sinaulia Ramadini. Saya magang di PT Japan Cipta Solusi sebagai asisten PM dan sistem analis. Gitu. Oke, saya menjelaskan dulu ya tentang profil institusi magangnya. Di Japan sendiri itu merupakan sebuah perusahaan di bidang jasa dan teknologi informasi yang berfokus dalam menyediakan solusi untuk optimasi proses bisnis IT gitu. Untuk tugas saya sendiri itu ada dua ya, ada asisten project manager dan sistem analis gitu. Untuk asisten project managernya sendiri itu saya mendapat penerimaan pelimpahan dari PM-nya langsung gitu, seperti mengelola pengerjaan project, terus menetapkan supaya sesuai berjalan dengan waktu dan sudah tetap gitu biaya yang telah ditentukannya. Terus dari sistem analisisnya sendiri, saya bertanggung jawab untuk memastikan semua kebutuhan klien itu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan melakukan komunikasi langsung dengan kliennya. Terus untuk aktivitas yang saya lakukan, itu yang pertama adalah perkenalan dan persiapan magang. Di minggu pertama dan kedua itu ada perkenalan dan pemberian arahan dulu, kayak perkenalan perusahaan, dan meningkatkan pemberian skill dan segala macam. Terus untuk selanjutnya itu ada onboarding magang. Di situ saya diberikan penugasan analisis, terus ada pengenalan tools juga. Untuk 3 dan 4 itu saya sudah masuk dalam proyek PLN DevOps dan PLN Mobile Backend. Oke, untuk proyek yang pertama itu sebenarnya ini satu proyek ya, tapi dibagi dua jadinya. Ini ada proyek PLN DevOps dan PLN Mobile Backend. Di sini saya sebagai asisten PM dan sekaligus sistem analisnya. Di proyek ini tujuannya untuk mengembangkan backend aplikasi PLN Mobile di DevOps dan Backend. Terus ini memang berbeda sama proyek lain karena di proyek ini sendiri itu kita bekerjasama sama dari Japannya langsung mengirimkan tim untuk membantu proses building aplikasinya secara langsung gitu, tapi dalam lingkup DevOps dan backend-nya. Lanjut, ini untuk kedua itu ya, yang saya kerjakan selama di proyeknya, itu ada melakukan daily scrum secara sinkronus dan asinkronus gitu. Untuk PLN DevOps-nya sendiri itu berjalan secara asinkronus untuk yang sekarang, tapi dulu juga udah pernah di awal-awal itu sinkronus, gunanya untuk menyamakan pemahaman gitu. Terus untuk yang kedua itu membuat task di Taiga, itu saya ngambil dari ClickUp karena kliennya sendiri itu memakai ClickUp dan lalu saya deliverkan lagi ke Taiga-nya. Lalu saya membuat dokumen deliverable-nya. Lalu saya mengisi timesheet. Timesheet ini sebagai bukti ya, bukti ketika nanti kontraknya udah selesai. Jadi kita tuh mempunyai bukti yang bukti nyata gitu, bukti realnya bahwa kita tuh udah nyelesain gitu loh kontrak ini gitu. Terus saya ada meeting update progress juga dengan klien dan meeting internal gitu. Setiap 2 minggu sekali saya itu biasanya update progress. Nanti di dalamnya itu ada tim-tim dari Japan dan saya juga untuk melakukan update progress kepada kliennya. Lalu saya melakukan sprint review juga, sprint planning dan weekly report internal gitu. Beda juga ya sama tidak lagi di ClickUp gitu, jadi dipindah ke Jira karena memang ada suatu hal gitu kan. Jadi saya ambil dari Jira baru dipindahkan lagi ke Taiga. Taiganya
PG itu adalah sebuah project manajemen proyek gitu. Dia basis open source juga. Di sini dia bekerja secara agile gitu, di seluruh kerangka kerjanya Scrum dan Kanban. Nah, Taiga juga ini dapat mengawasi berjalannya atau hal-hal aktivitas yang dilakukan oleh sistem analis, terus tester, terus technical writing juga, terus tim engineer lainnya gitu. Oke. Ini mungkin di sini ada ya perbandingannya gitu. Dari project point-nya sendiri itu mendefinisikan semua project yang sudah didefinisikan gitu. Baru ini ada definisi poin yang sudah dibuat dan dihitung. Lalu 191 itu adalah close poinnya yang telah diselesaikan oleh tim. 38 sprint-nya itu adalah velocity-nya. Nah, ini adalah backlog ya, teman-teman bisa menambahkan user story juga, dan di sini terdapat sprint. Lanjut. Nah, ini untuk timesheet PLN, DevOps, dan mobile backend. Di sini saya mencatat semua task yang dikerjakan oleh tim engineer gitu. Supaya tahu, oh ini udah progres, oh ini yang udah selesai. Ketika udah selesai, kita nanti akan melakukan dokumentasi dan meminta tolong kepada tim engineer untuk melakukan pengisian dokumen tersebut. Oke, ini ada sprint planning dan daily scrum. Ya, setiap Jumat, setiap 2 minggu sekali, saya melakukan sprint review gitu untuk menunjukkan hasil yang kami kerjakan di proyek itu selama 2 minggu. Setelah sprint review selesai, biasanya itu akan ada sprint planning. Dan sprint planning itu sendiri saya biasanya menunggu ya delegasi task atau requirement dari kliennya gitu. Soalnya kita kan bekerja samanya dengan klien secara langsung gitu. Oke, ini juga ada dari Scrum, tadi saya juga udah sempat singgung ya. Itu sejenis update progress setiap harinya untuk melihat, oh ini masnya udah sampai mana nih ngerjakannya, oh ada kendala apa enggak gitu. Nanti kalau ada kendala kita bakal solve bersama-sama gitu. Oke, ini ada pengaduan WBS LKPP, dan ini sebenarnya saya baru juga ya join gitu. Sebagai sistem analis juga, menggantikan teman saya sebenarnya. Nanti mungkin dari Mbak Nisa bisa dijelaskan secara lengkap. Dari proyek ini adalah sistem yang dapat membantu proses pelayanan pengaduan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara efektif dan efisien dalam akomodir pengaduan di lembaga pemerintahan. Nah, tugas saya di proyek ini adalah menganalisis isu ketika isu itu ada, karena proyek ini sendiri itu udah selesai gitu, dan tinggal rabbit hole yang muncul, begitu, baru nanti saya akan membuatkan task isu di Taiga, seperti contoh di sini. Oke, masuk ke manfaat magang. Pertama itu meningkatkan hard skill dan soft skill. Ya, tentu di magang ini banyak banget gitu. Hard maupun soft skill yang diberikan, yang didapatkan. Gitu dari automatic test, dan kita tuh lebih berani gitu untuk ngomong di sana. Gitu, diajarin juga. Terus juga mendapat teman baru, pasti mendapat teman baru, karena di proyek pun banyak teman baru dan banyak pengalaman baru juga. Terus bekerja sama dengan tim, ya di sana tuh kayak benar-benar kita masuk dalam proyek dan bekerja bareng gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa tanya atau dibantu dan segala macam. Terus meningkatkan manajemen waktu dengan baik. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa melakukan manajemen waktu dengan baik gitu. Karena saya juga masuk proyeknya banyak, jadi mau nggak mau harus bisa gitu untuk manajemen waktu. Oke, etika berkomunikasi. Ya, saya di sini ini poin penting sih sebenarnya, karena saya di sini diajarin gitu gimana caranya kita membalas respon dari klien, terus kita juga belajar komunikasi dengan klien yang baik itu gimana, yang sopan itu gimana gitu. Jadi itu memang bermanfaat banget sih buat saya. Terus pengalaman di dunia kerja, iya memang saya tujuannya emang ikut magang ini untuk mencari pengalaman di dunia kerja gitu kan. Sebagai langkah awal juga, ini loh gambarannya pas kerja gini loh gitu. Terus hambatan dan tantangan.
ya tadi nyambung juga ya manajemen waktu kan. Terkadang saya juga masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik karena salah satunya tugas kuliah juga, karena saya juga masih ada tanggungan ya di semester ini gitu. Terus untuk komunikasi ya karena memang lagi pandemi seperti ini, jadi membuat kita jadi susah berkomunikasi ya, jadi harus online dulu gitu, agak susah lah gitu. Terus pemahaman sistem ya, mungkin awal-awal masuk saya masih bingung, saya masih belum paham gitu, kayak masih terkendala di situ sih, masih suka belum paham juga sama apa yang dikerjakan, tapi alhamdulillah sekarang insya Allah udah paham gitu. Oke, ini tools yang digunakan, ada Gitmind, ini untuk mencatat ya keperluan ketika kita daily Scrum, ini ada Zoom buat biasanya meeting, ini ada Cisco ini connect gitu untuk melakukan pengecekan juga ketika mas-masnya udah selesai ngerjain, nanti saya yang bakal ngecek itu udah benar apa belum gitu, udah sesuai apa belum, baru kita kirimkan ke klien. Terus ada Taiga ya yang udah disampaikan tadi, itu project management gitu. Nah ini ada ClickUp dan Jira, itu sebenarnya sama, cuman dari memang pihak kliennya ada perubahan sedikit gitu. Oke, ini poster ya, poster sama ya poster saya gitu. Oke, terima kasih. Ini mau langsung ya Pak? Ya, video. Maaf nanti kalau agak nyendat ya Pak, soalnya koneksi saya kurang. Ini masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Yasmin. Saya magang di PT Javan Cipta Solusi. Yuk, simak keseharian saya selama magang di Javan. Pertama-tama, tim engineer melakukan daily Scrum asinkron dan sinkron di PLN DevOps dan Mobile Backend. Untuk daily Scrum sinkron PLN DevOps dilakukan secara internal, sedangkan PLN Mobile Backend dilakukan dengan klien secara sinkron. Oke, untuk update-nya bisa mulai dari siapa? Mas Adit mungkin. Mas Adit. Halo. Halo Mas. Setelah daily Scrum terlaksana, saya akan mencatat dan menganalisis jika ada isu ataupun requirement baru dari klien untuk dibuatkan task ke Taiga. Kemudian, saya mencatat hasil daily Scrum tadi ke dalam timesheet sebagai bukti real jika engineer telah menyelesaikan task. Jika diperlukan, tim PM akan melaksanakan meeting untuk meningkatkan performa tim dan menentukan ideal Scrum bagi tim di proyek masing-masing. Saya juga membuat weekly report sebagai bukti progres selama seminggu ke belakang. Di sini, saya menampilkan permintaan cetak dokumen kepada tim finance agar bisa dicetak. Setiap 2 minggu sekali diadakan sprint review. Adapun hari berkualitas yang dilaksanakan Javan setiap Jumatnya. Oke, sekian yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Have a good day, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun agak gemeresak ya.
Iya. Langsung tanya jawab saja. Langsung ke Pak Andi, monggo sebagai penguji. Baik, kalau tadi Mas Raihan lebih banyak terlibat dalam teknis pengembangan perangkat lunak ya. Kalau Mbak Yasmin, kalau saya lihat lebih banyak terlihat di ini ya, di bagian manajemen proyeknya sama apa tadi, analis ya. Cuman tadi dari beberapa yang disampaikan, bagian analisnya itu belum terlalu terlihat. Bisa dijelaskan nggak tugas sebagai analisnya itu, analis sistem di Javan ini seperti apa? Oke, mungkin ini ya Pak, saya jelasin yang dari proyek saya. Pemain satu siap hadapi tantangan ini? Bentar Pak, ke play sendiri. Oke, mungkin kalau misalkan di proyek saya ya Pak, analisnya itu kan ketika PM itu membuat sebuah backlog gitu user story, nanti desain ke sprint gitu kan, udah desain ke sprint, nanti itu akan muncul user story-nya semua. Nah dari user story semua itu pasti dibikin lagi task kecil-kecilnya. Nah biasanya di task kecilnya itu si analis yang bertugas buat melengkapi apa aja sih yang bakal ada gitu di dalam tasknya itu, misal ada acceptance kriterianya, ada definition of done-nya, terus ada skenario-nya juga gitu Pak, lebih mendetailkan subtask-nya yang dari user story-nya itu kalau di proyek saya. User story itu dari project manager ya? Iya, dari Taiga. Sebuah story besarnya lah Pak untuk sebuah requirement gitu. Contohnya dari user story terus kemudian ke task dan ke subtask itu kan tadi Anda menyebutkan bahwa tugasnya adalah melengkapi atau memberikan detail-detail pada task yang sudah yang di-generate dari user story atau apa tadi backlog dari PM ya. Yaitu pertimbangan Anda dalam memberikan atau panduan Anda untuk memberikan detail-detail itu berdasarkan apa? Jadi sebelumnya pasti kita komunikasi dulu kan Pak sama kliennya gitu. Kalau misalkan kan dari klien kan ya Pak yang ngasih user story-nya gitu. Jadi kita nanya kalau misalkan ini apa ya Pak detailnya gitu. Ini apa sih tujuannya, objektifnya itu apa gitu. Lebih seperti itu sih Pak. Nah, jadi tetap komunikasi dengan user ya. Nah, komunikasi itu dijalankan setiap hari. Iya Pak, setiap hari. Jadi kalau misalkan ada yang nggak paham langsung tanya, atau nanti kalau ada update progress yang udah selesai kita lapor gitu. Itu daily meeting-nya tadi ada daily meeting ya, daily meeting dengan seluruh apa kalau kita sebutnya biasanya stakeholder ya, seluruh stakeholdernya ada daily meeting-nya. Ada Pak, tapi yang untuk PLN mobile backend aja. Kalau untuk DevOps-nya enggak, itu internal. Terus kemudian itu yang dimaksud dengan daily scrum, sinkronus dan asinkronus itu sinkron dan asinkronus itu online dan offline itu ya maksudnya? Atau ada ya? Kalau untuk konfirmasi aja. Ya, untuk sinkronisnya sendiri itu biasanya kita meeting gitu Pak yang dua arah. Atau kalau misalkan yang asinkronnya itu biasanya ada Google Form gitu. Jadi nanti setiap tim gitu melaporkan apa aja sih yang udah dikerjain gitu pada hari itu, apa aja yang sudah tercapai di hari kemarin seperti itu. Kendalanya apa? Sinkronus itu meeting baik online maupun offline. Kalau asinkronus itu melengkapi dokumen atau administratif. Lebih mengisi Google Form sih Pak. Ya, anggap saja itu ini ya, apa tadi administratif untuk proyek ya.
Oke, terus apalagi yang ingin saya tanyakan lagi? Kayaknya itu dulu deh dari saya, Pak Irving. Baik, monggo Pak dosen. Saya kasih ke Pak dosen yang lain dulu ya. Ini ada Pak Zen. Pak Zen, monggo. Kalau ada mau masuk. Pak Zen. Atau mungkin sedang KFK. Oh, nanti dulu wes. Pak Jarwo ada lagi? Mau nambahin? Apa namanya, hebat gitu ya, keren. Apa namanya, culture yang mature ya. Kalau boleh Yasmin ceritakan dengan culture yang apa namanya, apply oleh Javan. Yang tergambar di Yasmin dalam manage orang, dalam manage proyek, dalam manage, saya yakin kemudian tidak jauh-jauh dari fungsi seorang SM ya. Dan ngurusi psikologi setiap orang yang ada di sana. Bisa nggak diberikan deskripsi sedikit? Dengan culture itu membuat everyone happy nggak? Terutama juga membuat Yasmin happy nggak? Alhamdulillah, karena orang-orangnya juga baik ya Pak. Saya juga kalau misalkan apa-apa tuh pasti dibantu gitu kan Pak. Terus juga apa ya? Ya itu tadi kayak kita nggak tahu kita dikasih tahu gitu. Terus kalau salah kita dibenarkan juga, lebih ke situ sih Pak. Jadi tuh kayak kitanya seneng aja gitu di situ. Yap. Jadi membuat semua pekerjaan terlihat, semua pekerjaan terukur, semua orang bisa memilih subtask yang dia mau lakukan sesuai dengan ekspertis masing-masing gitu ya. Benar, Pak. Baik, ada teman-teman yang lain? Teman-temannya Mbak Yasmin? Adik-adik yang lain? Kayaknya banyak ada angkatan-angkatan bawahnya juga ya. Belajar bertanya sebelum nanti ditanyain. Silakan. Open mic langsung aja enggak apa-apa. Teman-teman yang lain kalau ada. Oh, tamu Bapak Ibu tamu. Oh iya, ada. Mohon maaf. Nih, Bapak Ibu tamu. Mohon maaf nih. Boleh loh. Boleh bertanya. Bapak Ibu tamu. Alumni magang juga. Oh iya ya, alumni magang. Mungkin Pak Syauki dari Jala mungkin di sini hadir dia. Belum, mungkin lain kali saja ya untuk. Sebenarnya saya agak penasaran karena sebenarnya kalau di Jala sendiri saya juga kurang lebih beberapa kali handle ya as a PM lah gitu. Nah, berarti kalau sebagai associate ini Mbak Yasmin kurang lebih memang kayak masuk ketika proyeknya sudah berjalan gitu ya, di tengah-tengah, kemudian fokus di operational, fokus di bagaimana si deliverables atau task-nya ini berjalan. Tapi kalau misalkan terkait apa ya, journey lebih depannya lagi gitu, ideation dan segala macam ikut terlibat atau enggak ya untuk proyek ini? Untuk ke depannya ini belum tahu sih masa. Maksudnya di part depannya, karena kan apa ya, yang saya pahami memang journey salah satunya kan ideation, terus karena ini apalagi clients ya, kayak bikin product requirement, dokumen dan segala macam. Apakah Mbak Yasmin mengalami hal itu juga, atau ketika Mbak Yasmin datang di proyek ini sudah ada tadi ya, storiesnya sudah ada semua, tinggal mikirin tasnya saja, atau seperti apa? Oke, ya makasih Mas sebelumnya. Ya, memang ketika masuk itu udah ada ya Mas awal-awal requirement-nya gitu. Jadi saya tinggal mendefinisikan terus memindahkannya lagi ke project management di Taiga-nya Javan gitu. Iya. Dan so far maksudnya tidak ada tas yang delay dan segala macam gitu, dan kalau misalkan ada, bagaimana Yasmin dealing dengan hal-hal tersebut gitu?
Sejauh ini belum ada sih Mas, tapi kemarin ada satu isu juga sih, karena ya emang udah kontraknya habis ya Mas, terus masih ada pendingan juga. Nah itu saya harus follow up juga sih ke kliennya gitu, "Ini gimana Pak?" Gitu, kejelasannya lebih ke situ sih Mas. Oke. Nah. Terima kasih Mas. Gimana? Oke? Cukup ini? Cukup? Biar masih bisa untuk yang lain. Pak Andi, ada lagi Pak Andi? Monggo. Enggak ada. Cuman ya tadi yang disampaikan oleh Pak Jarwo ya, saya kira ini bagus sekali untuk apa ya, saya juga melihat apa namanya, kemampuan, ya saya kira kebanyakan dari kita berpikirnya, oh mahasiswa kita nanti mungkin akan lebih ke teknis ya, ke teknis atau ke bagian programming atau yang lebih teknis lagi, misalnya jaringan dan seterusnya, tapi ini ada yang di bagian analis juga, beberapa ditempatkan di analis, dan menurut saya dari apa yang disampaikan sangat bagus ya, sangat bagus untuk nanti siap di apa ya, siap terjun di dunia pengembangan perangkat lunak. Itu aja. Baik, kalau gitu kita akhiri saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yasmin. Silahkan ditutup. Oh ya, oke. Baik, terima kasih semuanya atas saran dan masukannya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Yasmin, tolong cek email ya. Saya ada kirim berkas ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Monggo, saya kembalikan waktunya ke Bu Arida. Ya, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah untuk yang sesi awal diseminasi kita sudah selesaikan. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, yaitu presentatornya adalah Mas Bara, kita selingi dulu dengan presentasi atau promo ya dari perusahaan. Jadi dari salah satu perusahaan magang yang kami undang untuk hadir di sini, yaitu dari Jala, begitu. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Sauki. Baik, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Sauki. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ini sih, apa namanya, nggak nyiapin bener-bener soalnya lumayan ngedadak kemarin. Cuma saya coba pakai beberapa hal yang saya present. Perkenalkan, saya Syauki dari Jala. Di Jala, saya banyak bantu di non teknisnya justru. Beberapa kali jadi PM gitu ya, dan lumayan banyak kita dealing dengan planning dan segala macamnya. Dan Jala sendiri sebenarnya kita bantu petambak udang untuk mengelola budidayanya. Kita awalnya mulai dari bikin alat IoT untuk pengukuran kualitas air, gitu ya, yang mengukur datanya dikirimkan ke cloud, kemudian bisa diakses oleh petambak. Namun seringnya berjalan waktu, kita juga akhirnya berkembang solving masalah dari hulu sampai hilir, di mana yang di hulunya di sisi produksi, seperti yang saya bilang tadi, kita mulai dengan alat kualitas air, kemudian kita berkembang ke farm management solution gitu ya, aplikasi untuk manajemen budidaya. Kemudian di pasca panen kita ada business trading yang menghubungkan antara farmers dengan suppliers dan processing company. Kemudian kita juga ada program pendampingan petambak gitu ya. Kita coba bantu dari sisi produksi hingga ke sisi hilirnya gitu ya. Oke, ini alat ukur IoT kita. Kemudian ini solusi lain di produksi. Kemudian ini farm management solution kita. Sudah ada di 2 platform, di mobile app, di Android, dan di web app. Jadi di sini petambak
selain tadi untuk memonitor data kualitas air yang dikirimkan oleh alat, pertama juga bisa mencatatkan data-data lainnya, gitu ya, data budidaya seperti pemberian pakan, hasil sampel ataupun hasil panen, gitu. Selain itu juga tidak hanya dari sisi operasional budidaya, kita juga membantu petambak dari sisi finance-nya, gitu ya, pengelolaan transaksi keuangan dan serta stok di tambaknya, seperti itu. Oke, banyak hal yang kita lakukan di Jala, gitu ya, selain tadi building software farm management solution-nya juga, kita juga banyak ekstrak data yang kita lakukan, gitu ya, untuk bisa memahami industri udang ini seperti apa, gitu. Ini salah satunya dari beberapa sampel data yang kita ambil, kita coba mempelajari bagaimana pertumbuhan udang di beberapa daerah berbeda, gitu ya. Oke, so far sejauh ini kita sudah ada sekitar 5.000 tambak, gitu ya, di 6 negara yang menggunakan layanan dari Jala. Oke, dan ini impact yang dihasilkan oleh para pengguna Jala, gitu ya. Ya, yang pertama dengan mereka bisa mengelola budidaya dengan lebih firm, mereka bisa meningkatkan produktivitas budidaya mereka hingga 26%. Selain itu, gitu ya, salah satu hal yang kita lakukan, kita juga memberikan rekomendasi, baik itu terkait pemberian pakan, gitu ya, ataupun estimasi budidaya. Jadi kita juga memberikan prediksi terkait berapa bobot panen di DOC tertentu atau day of cultivation tertentu, gitu ya, hingga kapan waktu yang tepat untuk petambak bisa memanen udangnya berdasarkan data atau berdasarkan estimasi ketika biomasnya tertinggi serta di mana harga jual yang ada itu juga tinggi. Kurang lebih seperti itu kalau dari Jala, teman-teman. Kita saat ini buka kurang lebih memang fokusnya masih di farm management solution ini ya. Jadi ada product engineer itu baik untuk di web maupun di mobile, kemudian product design, mulai dari user research hingga UI UX design, kemudian yang satu lagi data science atau data analyst untuk bantu kita di kita bikin model prediksi untuk budidaya sama menganalisa data-data dari komunitas tambak pintar yang kita buat. Seperti itu kurang lebih kalau dari Jala. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Sogi. Ya. Kepada teman-teman mahasiswa, mungkin bisa langsung ditanyakan begitu ya. Apa saja yang ingin diketahui, terutama yang mungkin berminat ya untuk magang gitu mungkin di Jala, gitu. Silakan. Kalau ada. Ya mungkin sambil menunggu mahasiswa saya ya. Pak Sogi, mungkin saya mau tanya ini. Boleh. Requirement-nya itu apa itu? Kalau misalnya mahasiswa mau magang di sana, terus kira-kira syaratnya apa gitu? Yang bisa sesuai dengan keinginannya Jala. Sebenarnya saya juga syarat utamanya sebenarnya nggak aneh. Maksudnya saya juga sangat terbantu dengan program ini gitu ya, karena memang selama ini magang dengan waktu yang lebih singkat gitu ya, 1-2 bulan itu kita rasa memang secara dari sisi kontribusi gitu ya, kalau saya personal bilang agak kurang karena kadang kita onboarding gitu ya, yang internnya hanya satu bulan itu mereka baru sampai di level mereka baru memahami how the system works, bisnisnya seperti apa gitu. Ketika mereka mulai bekerja, waktu sudah habis gitu. Nah, dengan waktu 6 bulan ini sebenarnya ya kita sangat terbantu. Akhirnya ya teman-teman seperti Mas Bara, kita sangat rasakan kontribusinya gitu ya, dan kita bisa lihat, dan saya pribadi bisa melihat bahwa apa yang dibikin oleh teman-teman intern bisa affecting, terutama kalau di saya akhirnya melihatnya matrix gitu ya, ya kenaikan dari user engagement dan segala macam seperti itu sih. Kalau tadi syaratnya sendiri ya cukup ya kirim saja CV gitu ya, kemudian surat permohonan magang dari kampus itu bisa nyusul sebenarnya, kayak kasusnya Mas Bara
dia udah mulai kerja tapi surat magangnya belum datang, dia udah bisa mulai gitu. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Kalau ada penyaringan gitu nggak, Pak? Oke, kalau prosesnya mungkin kita akhirnya ya kita ini screening juga CV-nya gitu, kita lihat karena kan balik lagi ketika ada anak intern, saya harus memastikan bahwa akan ada mentornya dia di jalan gitu ya, dan saya pastikan bahwa mentornya bisa menilai bahwa oke, ketika dia tahu kurang lebih gitu ya dari hasil screening level atau kayak level dari anak ini tuh butuh berapa lama untuk si mentor ini bisa komit untuk onboarding-nya gitu ya, ngajarin beberapa hal dan segala macam. Dari sisi maksudnya ketika mungkin semakin pendek waktu yang dibutuhkan, mungkin lebih favorable untuk di Jala ya gitu. Kalau untuk semester depan ini berarti menerima Jala? Menerima. Kita selalu buka untuk intern, terutama di engineering kita buka selalu. Karena kita kan semester depan itu kita kan setahun 2 kali ya Pak. Penerjunan magang itu bulan Agustus itu kita mahasiswa mereka ini key-in ya untuk KRS-nya. Jadi kan bulan Agustus ini juga mereka maksimal paling lama ya sudah ada kepastian mereka bisa magang di mana. Gitu berarti sudah bisa ya Pak ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang mau apply di bulan Agustus ini juga gitu ya. Iya, bisa. Terima kasih kepada Pak Syauqi. Kalau ada yang ingin mungkin mau bertanya, saya kasih satu kesempatan kepada Bapak Ibu dosen boleh, kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir di sini juga boleh. Satu pertanyaan? Sepertinya tidak ada, ini cukup ini Pak Syauqi. Ya, matur nuwun sangat Pak Syauqi. Terima kasih. Mungkin nanti di berikutnya masuk yang di Zoom utama ya Pak ya, di room utama ya. Nanti kan boleh ya. Jenengan ngisi jam 10-an. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah di sini. Ya, saya tahu saya dapat informasi sepertinya ada satu lagi ya, kita punya tamu undangan satu lagi dari Japan, tapi saya nggak masuknya di sini atau bukan ya? Apa ada perwakilan dari perusahaan Japan di sini? Mungkin di room yang satu lagi, nggih. Ya, karena sepertinya untuk yang sesi promosi perusahaan ini kita cukupkan dulu. Saya lanjutkan diseminasi magang kita. Berikutnya adalah akan dipimpin ya oleh dosen pembimbing Pak Andik. Ya, saya persilahkan Pak Andik. Oke, Pak Andik. Apa Pak Andik? Bukannya Pak Jarwo ya? Oh, maaf saya yang keliru ya. Sebentar. Jadwalnya Pak Jarwo dan Mas Alba. Oh ya. Oh ya benar, Pak Jarwo ya. Sorry saya yang keliru. Oke. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Monggo Pak Jarwo. Oh iya. Ya. Mahasiswa bimbingannya adalah Mas Albara. Nanti dilanjut dengan Mbak Dilpa ya. Setelah itu baru Pak Andik ya. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu mubarik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat pagi semua. Semoga dalam situasi sehat. Insyaallah ada satu mahasiswa saya di bawah bimbingan Syauqi namanya di Jala. Bara Naufala Erdanto. Kita punya waktu 30 menit maksimum. Bara, silakan dimanfaatkan untuk penyampaian presentasi, kemudian nanti vlog, kemudian nanti kita akan ada diskusi nanti di belakang. So, itu oke ya tampaknya ya desainnya. Sekarang jam 9.36, nanti kita harapannya bisa selesai jam 9:05 lah kira-kira. Oke, screen is yours. Silakan. Baik Pak, saya share screen terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Pak Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarwo selaku dosen pembimbing saya. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan magang saya atau diseminasi program magang saya setelah 4 bulan berjalan sejak Februari per Juni 2021. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa bahasan. Sebentar, boleh di set full screen presentation mode? Oh, sorry Pak. Okay, thank you. Oke. Kali ini saya akan memberikan beberapa bahasan. Yang pertama terkait tentang Jalatek, yang kedua terkait agenda rutin, yang ketiga task yang saya kerjakan selama magang di Jalatek, kemudian tools yang saya gunakan selama magang di Jalatek, kemudian manfaat magang, kemudian yang terakhir hambatan dan tantangan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Jalatek secara singkat. Yang pertama, Jalatek ini merupakan salah satu startup di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta yang berfokus di bidang aquaculture. Pada saat ini Jalatek membantu para petambak udang dalam memanajemen tambak mereka untuk meningkatkan hasil panen mereka dengan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Jalatek. Jalatek saat ini berletak di Kompleks PT Inmira, Jalan Kaliurang KM 16,3 sekitar 2 kilo di utara UII. Kemudian Jalatek juga memiliki lebih dari 30 karyawan yang memiliki jam kerja Senin sampai Jumat. Namun pada saat ini kegiatan kerja di Jalatek mayoritas dilakukan secara work from home. Nah, kemudian Jalatek juga memiliki website jala.tech. Kemudian Jalatek ini memiliki beberapa produk. Produknya itu berupa hardware dan software. Berupa hardware ini merupakan Jala Baruno dan Jala Dojeto. Kemudian produk software juga ada aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile. Jadi hardware-nya di sini itu lebih ke bagaimana Jalatek ini membantu para petambak udang dalam tahap produksi untuk memonitoring seperti keadaan air mereka yang terhubung langsung ke internet. Kemudian di aplikasi berbasis web dan mobile ini kita bisa melihat keadaan air secara real time dari data yang sudah diberikan dari hardware-nya sendiri. Kemudian Jalatek juga memiliki berbagai pengguna dari hampir seluruh Indonesia, bahkan sudah meluas hingga keluar Indonesia seperti di Asia Tenggara dan juga beberapa negara lainnya seperti di Ekuador. Kemudian saya akan menjelaskan agenda rutin saya selama magang di Jalatek. Saya magang di Jalatek sebagai web developer, khususnya saya lebih ke front-end development. Nah, front-end development itu seperti apa? Jadi saya mengembangkan atau mengimplementasi aplikasi web Jala dari sisi tampilan yang sudah didesain oleh product designer atau UI UX designer. Nah, jadi saya mengcode hingga desain yang telah didesain itu dapat digunakan oleh pengguna. Nah, agenda rutin lainnya itu saya juga di Jalatek ada 3 jenis meeting, yaitu ada daily stand up, kemudian ada weekly meeting, kemudian ada retrospective meeting. Nah, untuk daily stand up itu adalah meeting yang dilakukan biasanya setiap hari, yaitu daily stand up ini biasanya melaporkan apa yang sudah kita kerjakan dalam 1 hari ini. Nah, biasanya daily stand up ini tergantung project yang sedang kita kerjakan. Misalnya di awal project kita menyepakati kepada project manager untuk melakukan daily stand up, maka project itu setiap harinya akan dilakukan daily stand up untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan dalam 1 hari, serta melaporkan kendala apa saja yang telah kita tangani gitu, atau kendala yang belum kita tangani juga gitu, untuk mungkin bisa dibantu oleh project manager atau developer lain. Kemudian ada weekly meeting. Weekly meeting itu meeting yang dilakukan secara mingguan yang bertujuan untuk melaporkan apa yang telah dikerjakan dalam seminggu ke belakang dan apa yang akan dilakukan dalam seminggu ke depan. Jadi
weekly meeting ini di Jala itu ada 2 kali seminggu, dari hari Senin dan hari Jumat. Nah, jadi di Jala itu hari Senin dan Jumat. Kemudian ada retrospective meeting. Nah, ini retrospective meeting ini meeting yang lumayan menarik menurut saya, karena retrospective meeting ini sesuatu hal yang baru. Karena retrospective meeting ini bertujuan untuk introspeksi diri gitu. Kalau di sebuah tim itu introspeksi sebuah tim itu. Jadi retrospective meeting ini setelah project dikerjakan itu kita biasanya mengelis apa aja yang sebaiknya dilakukan ke depan atau yang kita udah lakukan tapi harus kita lakukan lagi nih karena itu memberikan dampak positif. Nah, juga kita juga mengelis kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menghambat proyek ke depannya. Jadi kita mengintrospeksi diri gitu dalam retrospective meeting ini. Biasanya retrospective meeting ini dipimpin oleh kalau kemarin ada Mas Syauki, itu dipimpin oleh Mas Syauki kemarin. Oke, saya next. Nah, saya mengerjakan beberapa task yang saya kerjakan di Jala ini. Beberapanya diantaranya yaitu adalah pengembangan dan penulisan ulang kode di fitur finansial. Nah, jadi di fitur finansial di Jalatek ini sebenarnya sudah berjalan sebelumnya. Namun ada beberapa masalah dari sisi developer maupun dari sisi pengguna. Nah, jadi dari sisi developer itu terjadi kesulitan untuk membaca kode oleh developer lain gitu. Jadi kualitas kodenya itu dirasa bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, kode-kode yang ada pada sebelumnya itu sulit untuk di-track event atau kejadian-kejadian yang ada pada kode. Contohnya kalau saat ini saya mengerjakan di bagian front end dibantu dengan framework Vue.js. Nah, di framework Vue.js itu ada namanya Vue Devs Tool. Jadi itu ekstensi di Chrome untuk membantu para developer Vue.js itu untuk men-track event-event yang terjadi di tampilan. Nah, jadi karena sebelumnya itu tidak memanfaatkan tools tersebut, jadi event-event yang terjadi itu tidak tertrack secara baik gitu. Jadi saya menulis ulang kode agar track atau event-event yang terjadi pada kode itu dapat di-track dengan baik gitu. Selain itu pada sisi pengguna juga terjadi masalah seperti pemanggilan data yang redundan, pemanggilan data yang berulang yang seharusnya itu bisa dilakukan hanya cukup 1 kali saja. Nah, itu mungkin karena masalah susahnya di-track sebelumnya tadi saya bilang. Nah, kemudian ada penambahan informasi paket membership baru dan perubahan harga. Jadi di Jalatek sendiri ada paket membership baru namanya Gold Member. Yang sebelumnya itu cuma ada Platinum Member. Jadi saya di sini membantu menambah informasi baru di aplikasi web Jala terkait Gold Member ini serta merubah informasi harga di Platinum Member. Nah, kemudian saya juga membantu penulisan ulang kode fitur stok. Jadi masalah yang ada pada fitur finansial ini itu juga terjadi di fitur stok. Pemanggilan data yang berulang, kemudian kode yang sulit untuk di-track eventnya di Vue Devs Tool tadi. Kemudian selain di sisi front end juga developer lain juga mengoptimalkan dari sisi back end-nya, sedangkan saya di sisi front end-nya. Oke. Nah, ini tools yang saya gunakan. Tools yang saya gunakan di sini ada beberapa framework. Di sini ada Laravel dan Vue.js, tapi karena saya mengerjakan di front end lebih banyak di bagian Vue.js-nya. Kemudian ada task management. Di sini saya menggunakan Jira instead of Trello. Jadi Jira ini menurut saya sangat baik untuk melakukan project management, karena di Jala sendiri itu dilakukan ada sprint, ada seminggu itu ada sprintnya gitu. Jadi menurut saya Jira ini sangat membantu untuk orang-orang yang menggunakan sprint dalam setiap minggu atau menggunakan Scrum untuk metode kerangka kerjanya. Kemudian ada communication. Di sini saya dan tim menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, kemudian WhatsApp gitu untuk chat-chat di grup. Kemudian di sini ada text editor, saya menggunakan Visual Code, kemudian database saya menggunakan MySQL untuk di lokal saya. Kemudian ada Postman,
GitLab, dan Mixpanel untuk tools lainnya. Nah, di sini selama magang saya di Jala, saya mendapatkan beberapa manfaat seperti penambahan pemahaman teknologi, seperti bagaimana cara saya memanfaatkan teknologi secara best practice gitu, yang digunakan oleh perusahaan sebenarnya gitu. Jadi pada saat di kampus kita hanya mengerjakan sesuai apa yang kita terima di tutorial atau kita terima di kampus, yang menurut saya itu sebenarnya itu bukan best practice gitu, karena biasanya di kampus itu mungkin kita cuma mengerjakan CRUD aplikasi, bahkan hanya mengerjakan beberapa fitur kecil. Nah, sejak saya magang di Jala ini, saya mengerti bagaimana kebutuhan sebuah perusahaan sehingga dicari solusinya dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan di Jala. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan manfaat terkait manajemen diri, karena selama magang ini saya beberapa kali mengerjakan pekerjaan secara menumpuk. Selain magang, saya mengerjakan kuliah juga. Selain itu, saya juga mengerjakan proyek dari luar. Nah, dalam magang ini, saya dituntut untuk bagaimana saya memanajemen diri agar semua pekerjaan saya itu terjalani dengan baik. Nah, kemudian ada penambahan material pendukung pelamar kerja. Nah, ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya tambahan yang sebagai saya bilang itu bonus, karena magang ini menjadi aspek penting dalam suatu pelamar kerja dipandang oleh perusahaan. Nah, itu magang itu sebagai aspek penting yang saya baca. Nah, kemudian ada hambatan dan tantangan. Nah, hambatan dan tantangan itu yang pertama lebih ke bagaimana cara saya beradaptasi dengan WFH, karena selama pandemi ini mayoritas saya kerjakan secara WFA, walaupun beberapa kali saya datang langsung ke kantor Jala mungkin hanya untuk melakukan diskusi yang kami rasa itu perlu dilakukan secara langsung. Itu pun hanya mungkin saya hitung sekitar 3 kali saya datang ke kantor Jala. Kemudian ada membagi waktu antara magang, kuliah, dan proyek eksternal. Ini salah satu kendala yang saya alami selama saya magang. Kemudian ada mempelajari teknologi lawas yang dipakai pada aplikasi web Jala. Nah, ini merupakan hal baru yang saya dapat ya selama saya magang di Jala, karena biasanya kita mempelajari sebuah teknologi itu teknologi yang up to date gitu. Misalnya teknologi Laravel, kita mempelajari teknologi yang up to date. Setelah itu misalnya kita belajar tentang Vue.js, kita belajar teknologi up to date. Sedangkan perusahaan itu belum tentu menggunakan up to date. Biasanya perusahaan itu menggunakan teknologi yang pada saat dikembangkan dahulu, nah versinya itu pada saat itu gitu. Jadi kita sebagai developer baru ini harus beradaptasi lagi dengan teknologi yang lawas yang perusahaan itu gunakan. Nah, ini poster saya selama magang di Jala. Oke, saya lanjut ke pemutaran vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albara Novala. Dalam video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya magang di salah satu startup di Yogyakarta yang bernama Jalatech. Di Jala, saya berada di divisi software engineer sebagai web developer. Nah, jadi Jala itu apa sih? Jala itu salah satu startup di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta yang menggeluti di bidang aquaculture. Untuk lengkapnya, saya mewawancarai salah satu co-founder dari Jalatech. Halo, perkenalkan, nama saya Farid Inawan. Saya salah satu co-founder dari Jala. Kebetulan saya fokusnya di tim software. Kemudian di sini juga saya berkesempatan buat ngebimbing Albara untuk magang di sini. Dan ini sekilas tentang Jala startup yang bergerak di bidang aquaculture dan spesifik ke budidaya udang. Langkah yang kita ambil mulai dari kita bikin hardware IoT untuk mengukur kualitas air, kemudian kita juga membuat manajemen platform untuk budidaya udang. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, saya bergabung di divisi software sebagai web developer. Nah, jadi saya membantu mengembangkan aplikasi Jala yang berbasis web. Untuk saat ini saya bekerja
hampir semuanya dilakukan secara online atau work from home. Namun beberapa kali datang ke kantor Jala jika ada keperluan yang perlu dilakukan secara langsung. Setelah magang selama 4 bulan, saya telah berkontribusi di beberapa proyek pengembangan aplikasi web Jala, seperti penulisan ulang kode di fitur finansial, kemudian saya juga berkontribusi di penambahan paket membership di aplikasi web Jala, kemudian saya juga berkontribusi di penulisan ulang kode di fitur stok. Nah, kenapa perlu ditulis ulang pada fitur finansial dan stok? Karena pada kode sebelumnya terjadi masalah pada sisi developer maupun di sisi pengguna. Pada sisi developer, kode tersebut sulit dibaca dan juga sulit untuk di-track event yang terjadi pada kode. Nah, pada sisi pengguna juga terjadi masalah terkait pemanggilan data yang berulang yang membuat data kurang efisien pemanggilannya, yang seharusnya bisa dipanggil hanya cukup satu kali saja. Kemudian terdapat beberapa aktivitas yang saya lakukan di Jalatech, seperti ada weekly meeting, kemudian ada daily stand up, kemudian ada retrospective meeting. Weekly meeting adalah meeting yang dilakukan secara mingguan. Di Jalatech sendiri dilakukan secara 2 kali seminggu di hari Senin dan hari Jumat. Nah, weekly ini bertujuan untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan dalam seminggu ke depan maupun seminggu ke belakang. Nah, pada daily stand up ini meeting yang dilakukan setiap hari, biasanya mengerjakan sebuah proyek, diperlukan daily stand up untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan hari ini kepada project manager. Nah, retrospective meeting ini bertujuan supaya developer atau tim yang mengerjakan proyek sebelumnya itu tidak melakukan kesalahan yang sama yang telah terjadi di proyek sebelumnya. Jadi retrospective meeting ini semacam introspeksi diri atau introspeksi dalam sebuah tim. Nah, selama magang saya juga dibantu dengan beberapa tools dan teknologi untuk membantu magang saya di Jalatech. Nah, yang pertama, saya menggunakan framework Laravel dan Vue.js untuk mengembangkan aplikasi web Jala. Selain itu, saya juga menggunakan Jira sebagai task management. Kemudian saya juga menggunakan GitLab untuk version controlling di aplikasi web Jala dan library-library lainnya yang digunakan di aplikasi web Jala. Selama magang di Jala, saya mendapatkan manfaat yang tidak saya dapatkan di kampus, seperti peningkatan pemahaman teknologi, bagaimana sebuah teknologi itu digunakan secara best practice di dunia industri sebenarnya. Nah, yang kedua, saya juga belajar bagaimana cara saya memanajemen diri, bagaimana saya membagi waktu antara waktu kuliah dan waktu magang, serta proyek di luar yang saya kerjakan. Selain itu, saya belajar bagaimana sebuah startup atau sebuah perusahaan memanage orang-orang di dalamnya sehingga startup tersebut bisa maju ke depannya. Nah, mungkin sampai di sini cerita magang saya kali ini. Untuk kamu-kamu yang ingin magang, jangan ragu untuk mengikuti magang karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan selama magang. Jangan lupa like, subscribe. Oke, mungkin itu saja presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Jarwo. Ya, congratulations Bara. Para sahabat sekalian yang berbahagia, Bara sudah menyampaikan banyak hal tentang aktivitas dia dan banyak sekali pelajaran yang saya yakin juga menjadi experience bagi kawan-kawan magang di tempat lain yang saya membahasakan immersion-nya itu luar biasa. Celupan yang sungguh menunjukkan bahwa 90% dari education system itu didapatnya di lapangan. Kampus 10% saja. Yang saya ingin kemudian sahabat sekalian yang ada di forum ini tidak sabar untuk nanti berdiskusi bersama, tapi untuk tahap pertama ini, sesi pertama saya akan berikan kepada Dr. Irving Fitra Paputungan sebagai dosen penguji di sesi pagi hari ini. Kepada beliau disilakan. Oke, makasih Pak Jarwo, Mas Naufal. Saya agak penasaran tadi cerita tentang membership itu ya. Itu coba ceritain lagi tentang membership itu ada bagaimana itu tadi membershipnya. Oke, baik atas pertanyaan Pak. Untuk di Jalatech sendiri sebelumnya itu ada paket membership. Nah, jadi paket membership ini apa? Jadi paket membership ini paket yang dijual oleh Jalatech untuk memungkinkan penggunanya itu mendapatkan fasilitas lebih gitu untuk menggunakan aplikasi web Jala. Nah, kebetulan pada saat saya menjalani magang, nah di Jalatech ini menambah paket membership baru yang berupa Gold Member. Jadi Gold Member itu paket di antara Platinum Member sama paket yang biasa, yang reguler. Cuma ada 2 gitu ya. Nah, itu
secara sistem itu efeknya di mana, Mas? Cuma masalah fasilitas saja yang nanti didapatkan atau ada yang lain secara sistem? Kalau secara sistem itu fasilitas yang lebih itu Pak, itu kan fasilitas untuk menggunakan beberapa fitur yang ada seperti fitur finansial, kemudian ada fitur lain-lainnya. Itu fitur tersebut itu hanya dapat digunakan oleh pengguna yang membeli paket membership, gitu Pak. Oke, nah itu ada memang artinya memang tergantung membershipnya. Seperti halnya yang kita tahu ya tentang membership, katakanlah Gold bisa akses ini itu ya dan lainnya gitu ya. Ada yang nggak bisa gitu ya misalnya. Nah, kaitannya dengan hal semacam ini, entah penentuan membership. Nah ini yang tentuin membership ini dari jalannya ya. Iya betul Pak. Nah, ada nggak dirimu ini secara spesifik ya, semisal untuk membership ini dirimu mengusulkan, misalnya ngomong sama Pak bosmu lah ya, tambahin dong membership yang level segini untuk misalnya untuk tadi misalnya cuma ada 2, kenapa nggak dibuat 3? Nah, itu semisal untuk yang skala membership, ataupun mungkin di sisi lain dirimu juga menawarkan hal-hal lain yang istilahnya tidak diminta sebagai menambah sisi analisis gitu loh. Ada nggak? Kalau meminta misalnya menambahkan pendapat terkait penambahan paket membership baru itu saya tidak melakukan itu karena menurut saya penambahan paket membership itu tuh telah direncanakan bahkan dilakukan riset oleh mungkin business development-nya, business development maksudnya divisi business development yang lain gitu. Jadi mungkin saya itu berkontribusi memberikan pendapat terkait hal-hal teknis seperti penambahan dokumentasi API, terus hal-hal teknis seperti itu, gitu Pak. Jadi itu sebenarnya diizinkan memberikan tambahan, istilahnya kan tambahan pemikiran lah ya. Itu sebenarnya diizinkan atau memang secara role di situ tuh tidak boleh sebenarnya? Menurut saya pendapat, misalnya kita mau mengajukan pendapat itu merupakan kebebasan bagi semua karyawan di situ. Nah, cuman mungkin pertimbangan dan lain-lain terhadap apa yang kita keluarkan gitu, apa yang kita memberikan pendapat itu tidak langsung terrealisasikan gitu, karena mungkin perlu diperlukan riset dan lain-lain gitu. Paham. Nah, jadi bayangan saya sih, ya emang saya belum pernah mengalami yang diri kalian lah ya alami. Saya membayangkan kalau ada sisi-sisi yang kita masih bisa diajak menganalisis sama-sama gitu loh Mas, gitu ya. Jadi memang mungkin kita di posisi developer saja, udah kamu kerjaan ini kerjain aja udah. Jadi kadang saya membayangkan ketika sambil ngerjain punya ide ini kita sampaikan gitu, lalu dibahas bareng. Bayangan saya mungkin nggak sih gitu loh. Ya, cuman mungkin ternyata keadaannya beda-beda ya di setiap tempat ya. Oke lah Pak Jarwo. Nah, saya menambahkan lagi Pak. Nah, gimana? Biasanya proses kita memberikan pendapat atau masukan terkait apa yang kita lakukan ke depannya itu biasanya dilakukan di retrospective meeting, Pak. Jadi retrospective meeting yang kita lakukan ada ya, momennya ada ya. Ada Pak. Jadi untuk introspeksi gitu. Kedepannya seperti apa gitu, biasanya di retrospective meeting. Nah itu bagus itu. Saya suka itu yang udah gitu-gitu, supaya tidak dalam tanda petik nih ya, jadi robot gitu. Ya. Iya. Bang. Jadi kita ada sisi humanisnya, bisa berpendapat gitu. Iya Pak. Ya cukup Pak Jarwo, cukup. Ya, terima kasih Dr. Irving. Barangkali tambahan informasi, Bara bisa menjelaskan tentang bagaimana alur sebuah proyek mulai dari dia dipikirkan oleh business development, karena kita tahu bahwa
betul seorang engineer boleh kasih saran, tapi kemudian semua harus ada penghitungan aspek ekonomiknya ya, yang kemudian di dalam perusahaan se-mature Jala itu pasti kemudian ada business development-nya. Nah, Bara mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada sahabat semua yang ada di forum ini. Ketika sebuah inisiatif muncul, entah asalnya dari mana ya, apa yang dilakukan oleh business development, kemudian alurnya seperti apa dari business development sampai kemudian nanti sampai di front end engineer seperti Bara gitu. Silakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Untuk business development sendiri saya kurang tahu secara lebih gitu terkait business development. Cuman biasanya kalau memulai sebuah project itu kita dikoordinasikan sama project manajernya gitu. Jadi project manager itu menyampaikan kebutuhan yang perlu ada di project ini seperti dokumen requirements-nya gitu. Setelah itu project manager gitu yang kalau di Jala sendiri itu juga sebagai product designer gitu. Jadi beliau mendesain apa yang sudah menjadi kebutuhan sebelumnya. Nah, jadi kalau tugas developer sendiri sebenarnya lebih ini sih Pak, lebih menjalankan apa yang sudah didesain sebelumnya gitu. Untuk terkait analisis dan lain-lainnya itu developer kurang terlibat gitu untuk di situ gitu Pak. Ya, thank you Bara. Artinya kemudian memang bisnis yang mature dia punya layer yang berbeda ya untuk kemudian memikirkan yang semacam itu. Pun kemudian retro kan lebih ke arah bagaimana kemudian kita menjalani setiap sprintnya dengan happy ya kan. Iya, dan di situ juga nggak mikir kerjaan gitu kan. Oke, thank you Bara. Saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu dosen. Ada Pak Zain, ada Bu Ari, kemudian ada Pak Andi. Silakan jika ada sesuatu yang barangkali ingin digali lebih lanjut dari Bara. Adakah? No? Pak Zain, Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Zain ada nggak Pak Zain? Belum, tampaknya beliau lagi di sebelah. Oke. Yep. Baik. Mungkin ini nggak ada hubungannya secara teknis ya dengan apa yang dikerjakan. Tapi setelah melihat atau setelah mengalami ya, tidak hanya melihat, mengalami kerja ya, mengalami kerja ya, walaupun masih dalam status magang di tempat magangnya saat ini, kira-kira Mas Bara punya proyeksi apa ke depan itu ya? Apakah tertarik untuk menjadi developer gitu, atau tertarik untuk membuat startup ya, katakanlah seperti Jala? Itu saja. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan yang mungkin saya belum jelaskan sebelumnya. Gitu. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, jadi proyeksi saya ke depannya itu, saya memiliki, kalau secara garis besar itu memiliki dua tujuan gitu. Yang pertama, saya itu ingin memiliki sebuah startup, atau saya pengen menghandle sebuah perusahaan teknologi terutama. Kemudian saya juga mempunyai tujuan, misalnya kalau hal yang pertama itu tidak tercapai, setidaknya saya bisa bekerja atau join dengan perusahaan lain gitu. Nah, menurut saya magang ini dapat memenuhi tujuan saya itu gitu. Yang pertama itu saya selama magang di Jala ini terutama, nah itu saya bisa mengetahui bagaimana sebuah startup itu memanajemen sekian banyak orang itu sehingga sebuah startup itu maju gitu, memiliki value gitu, memiliki produk-produk juga gitu. Nah, oleh karena itu saya memiliki bekal gitu. Misalnya saya ke depannya memiliki atau membuat sebuah startup gitu. Selain itu, kalau dari sisi saya sebagai pelamar kerja itu sebagai pengalaman juga untuk bekerja secara profesional gitu. Jadi selain itu dapat menambah pengalaman saya yang menjadi nilai plus gitu. Itu sih Pak. Kalau dalam kasus yang kedua tadi ya, kira-kira punya percaya diri yang lebih
untuk melamar di satu tempat kerja atau merasa masih belum cukup? Menurut saya untuk pengalaman magang kali ini mungkin sudah sudah cukup, tapi belum cukup banget gitu. Jadi perlu dilakukan pembelajaran lain serta mungkin mengikuti magang di tempat lain atau bahkan gabung ke pekerjaan ke perusahaan di tempat lain gitu, Pak. Ya menurut saya magang ini menjadi menjadi nilai yang sudah bertambah gitu untuk di sisi saya sendiri gitu, Pak. Baik. Oke. Yap. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Bara. Kita sudah kehabisan waktu di sesi ini. Sekali lagi selamat atas ilmu yang luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Mas Syauki yang sudah mengizinkan banyak mahasiswa untuk bergabung di Jala. Ini banyak sekali ilmu yang tentu kemudian dengan terjun ke industri menjadi betul-betul terbuka apa yang menjadi requirement di sana. Anyway, thank you very much. Bara mungkin bisa closing. Baik Pak, terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih Pak Jarwo sudah membimbing saya selama ini. Terima kasih juga kepada dosen penguji Pak Irving. Mudah-mudahan ke depannya saya dapat melakukan hal yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi saya kembalikan kepada Bu Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi yang kedua. Ya, untuk yang di room utama ini ternyata sudah selesai di room utama. Jadi kami rencananya menggabungkan yang room 2 kembali ke room utama ya. Jadi ini kita gabung ke sana, nggih. Jadi nanti kita lanjutkan sesi berikutnya setelah kita mendengarkan sesi penjelasan dari promo perusahaan lagi. Gitu nggih? Gimana Bapak-bapak penguji? Gimana Pak Andi? Setuju? Yuk, ikut aja. Ya, ikut ya. Saya gabungkan ya ke room utama ya.